Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Laili Nur Ifasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus aksi nyata modul 3.1 CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Deskripsi singkat kasus yang terjadi. Kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan mengadakan rapat pleno kenaikan kelas di akhir tahun pembelajaran untuk membahas hasil rapor dan kenaikan peserta didik. Adapun kriteria kenaikan kelas adalah 1. Peserta didik mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya dan telah mengikuti penilaian formatif dan sumatif. 2. Tidak ada mata pelajaran dengan nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran. 3. Persentase kehadiran 80% dari total hari efektif. 4. Nilai sikap minimal B atau baik. 5. Nilai ekstrakurikuler wajib atau pramuka minimal B atau baik. Setiap wali kelas menyampaikan laporan hasil belajar dan kenaikan kelas peserta didik secara bergantian. Tibalah pada laporan salah satu kelas 11 di mana wali kelasnya menyampaikan ada satu peserta didik bernama Doni yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas karena kehadirannya tidak memenuhi 80% dari jumlah hari efektif dan belum mengikuti penilaian sumatif dan formatif dari beberapa mata pelajaran. Hal itu disebabkan karena anak tersebut harus bekerja di malam hari di sebuah rumah makan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Sehingga jika kelelahan, pagi harinya dia tidak berangkat ke sekolah dengan membuat surat izin sakit. Padahal anak ini adalah anak yang pandai karena berdasarkan hasil rapor semester sebelumnya, ia termasuk dalam peringkat 10 besar di kelasnya. Anak tersebut juga telah membawa nama baik sekolah dalam kejuaraan turnamen futsal. Beberapa guru menyarankan untuk tetap dinaikkan kelas karena anak ini memiliki potensi akademik dan non-akademik yang baik. Anak tersebut juga merupakan anak dari keluarga tidak mampu, sehingga sebenarnya ia terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya. Para guru khawatir jika tidak dinaikkan kelas, maka ia akan putus sekolah. Akhirnya, hasil rapat menyatakan bahwa anak ini tetap naik kelas dan para guru mata pelajaran yang mengajar anak tersebut diminta untuk memberi nilai KKM meski anak tersebut belum mengikuti beberapa penilaian. Guru BK pun juga diminta untuk membulatkan kehadirannya agar tidak di bawah 80%. Namun, ada beberapa guru yang risau dengan keputusan ini karena akan muncul image, nilai palsu, dan pembulatan ketidakhadiran siswa, reputasi sekolah dan guru dipertaruhkan. Tujuan utama dari aksi nyata pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin ini adalah didapatkan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid. Tolok ukur. 1. Dihasilkan keputusan yang tepat dan bijak agar tidak merugikan pihak manapun. 2. Keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan, justice versus mercy. Dilema terjadi ketika adanya manipulatif nilai dan kehadiran siswa karena adanya rasa kasihan jika anak tersebut harus tinggal kelas dan putus sekolah. Juga menimbang bahwa anak tersebut merupakan anak yang pandai secara akademik, yaitu merupakan peringkat 10 besar di kelasnya, dan juga non-akademik di mana anak tersebut pernah membawa prestasi
untuk nama sekolah dalam bidang futsal. 4. Prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini bertujuan agar memberi kesempatan kepada murid untuk melanjutkan sekolah demi menyelamatkan masa depannya. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur saat memberi nilai karena mengutamakan kemanusiaan terhadap peserta didik. Guru juga tidak jujur dalam menulis kehadiran peserta didik karena mengutamakan kemanusiaan terhadap peserta didik. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, waka kesiswaan, murid yang bersangkutan, dan orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 1. Murid belum mengikuti beberapa penilaian formatif dan sumatif dari beberapa mata pelajaran. 2. Kehadiran murid kurang dari 80% dari hari efektif karena harus bekerja di malam hari untuk membantu ekonomi orang tua. 3. Berdasarkan hasil rapor tahun lalu, anak tersebut merupakan anak berprestasi secara akademik, yaitu peringkat 10 besar di kelas, dan non-akademik yang menjuarai turnamen futsal. 4. Kepala sekolah menginstruksikan agar guru mapel memberi nilai KKM dan menginstruksikan pada guru BK untuk membulatkan kehadirannya menjadi 80% dari jumlah hari efektif agar anak tersebut dapat naik kelas. 5. Beberapa guru merasa kurang nyaman dengan instruksi tersebut karena merasa tidak adil pada anak-anak yang lain yang tuntas KKM dan kehadirannya lengkap di atas 80% dari jumlah hari efektif. 6. Kepala sekolah khawatir jika anak tersebut tidak naik kelas maka ia akan malu dan putus sekolah. Langkah keempat, pengujian benar dan salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini sehingga kasus ini masuk dalam dilema etika. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik profesi. Sekolah optimis akan mengembangkan bakat peserta didik tersebut di bidang akademik dan non-akademik yaitu olahraga. Uji intuisi. Berdasarkan intuisi dan pemikiran kami, kepala sekolah benar yang menginstruksikan guru untuk memberi nilai anak tersebut sesuai KKM sebagai syarat naik kelas karena sebenarnya anak tersebut merupakan anak yang pandai. Hanya saja belum mengikuti beberapa penilaian formatif dan sumatif dikarenakan harus bekerja. Wali kelas pun juga benar. Berdasarkan kehadirannya yang kurang dari 80%, anak tersebut layak untuk tinggal di kelas. Kesiswaan pun benar bahwa anak tersebut merupakan anak yang pandai dan peringkat 10 besar di kelas sebelumnya dan merupakan anak yang berprestasi di bidang non-akademik yaitu di bidang olahraga futsal. Uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan dan menjadi viral di media elektronik maupun non-elektronik, saya khawatir akan mengganggu nama baik pribadi, murid, dan reputasi sekolah. Uji panutan. Keputusan yang akan diambil adalah membulatkan kehadiran peserta didik tersebut sesuai ketentuan minimal yaitu 80% dari jumlah hari efektif.
dan menaikkan nilai menjadi batas KKM pada mata pelajaran yang belum ada nilai formatif dan nilai sumatif, karena mementingkan nilai kemanusiaan pada murid agar ia tidak putus sekolah. Langkah kelima, pengujian paradigma benar dan benar. Paradigma yang digunakan. Dalam pengujian benar dan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice versus mercy. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan. Dari 3 prinsip penyelesaian kasus di dilema etika, prinsip yang paling sesuai untuk situasi ini adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan pada murid tersebut untuk melanjutkan pendidikannya sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai. Langkah ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Murid yang kehadirannya dibulatkan sesuai dengan kehadiran minimum kenaikan kelas tidak diberikan secara begitu saja. Murid tersebut diberikan perlakuan khusus, yaitu diberikan pembelajaran tambahan di sekolah, disertai beberapa penilaian formatif dan sumatif susulan yang harus diselesaikan dan harus membuat surat perjanjian bersama orang tua akan adanya peningkatan motivasi dan kesungguhan mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Langkah ke-8, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah membulatkan kehadiran Doni menjadi 80% dari hari efektif dengan catatan Doni sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran tambahan di sekolah dan menyelesaikan penilaian formatif serta sumatif yang belum diikuti untuk meminimalisir adanya ketidakadilan yang mungkin akan dirasakan oleh murid-murid yang lain. Doni juga harus mengumpulkan surat perjanjian bersama orang tuanya sebagai bentuk kesungguhan akan perubahan perilaku menjadi lebih baik ke depannya. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka Doni yang kehadirannya tidak memenuhi batas minimum untuk syarat kenaikan kelas tetap mendapatkan pembulatan kehadiran menjadi 80% dari jumlah hari efektif untuk mengantisipasi anak tersebut putus sekolah apabila tidak naik kelas. Namun, guru tetap memberikan tambahan pembelajaran serta penilaian susulan dan akan berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas, dan kesiswaan untuk memberi bimbingan secara berkala terhadap Doni guna meningkatkan kontrol dan monitoring terhadap Doni dan juga semua murid agar mereka lebih termotivasi untuk belajar dan menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Beberapa hal menarik dan tak terduga. Hal menarik, nilai kemanusiaan dan rasa kasihan lebih diutamakan dalam kasus tersebut karena untuk menyelamatkan masa depan murid. Ada pemikiran positif bahwa prestasi tidak hanya akademik, tapi juga non-akademik yang juga diakui oleh sekolah dan masyarakat. Hal yang tidak menarik, akan ada pemikiran negatif dari murid bahwa meski sering tidak masuk sekolah dan belum mengikuti penilaian formatif dan sumatif, tetap bisa naik kelas, namun dengan perlakuan khusus. Kesimpulan, pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus terpilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.